wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi di video pembelajaran Kota Semarang. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama masing-masing dimulai. Selesai. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3 dan 5. Berikut tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, simak kalimat dari gambar seorang anak berikut. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan ibu? Mari simak teks berikut. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, anak-anak hebat, sekarang yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Jawabannya adalah cenderamata dari barang-barang bekas. Yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Ya, untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah dan untuk menghemat sumber daya alam. Pertanyaan yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Ya, benar sekali. Sikap peduli lingkungan dan sikap peduli pelestarian sumber daya alam. Setelah kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, untuk lebih mengetahui bagaimana sih cara mengolah sampah, silahkan baca teks berikut. Nah, setelah kalian baca teks tadi, yuk kita buat peta pikiran berdasarkan teks tadi. Berdasarkan teks tadi, pada paragraf pertama yaitu tentang reduce atau mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sesedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum pada kemasan. Pada paragraf yang kedua yaitu tentang reuse atau memakai kembali. Reuse ini adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, seperti menggunakan kaleng bekas, cat atau susu untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Pada paragraf ketiga tentang replace atau mengganti, di mana replace ini adalah mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, lebih memilih sapu tangan dibanding menggunakan tisu. Dan pada paragraf 4 atau yang terakhir yaitu adalah recycle atau mendaur ulang. Recycle ini adalah mengelola kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, anak-anak, setelah kita pelajari ini, jadi kalian harus bisa memilah sampah ya, dan juga bisa mengolah sampah secara bijak. Karena dengan kita mengolah sampah dengan baik, maka
termasuk ke dalam sikap peduli terhadap lingkungan dan sikap pelestarian sumber daya alam. Masih ingatkah kamu tentang dongeng kelinci dan kura-kura? Perhatikan peta pikirannya ya. Simak dahulu dongeng kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya di hutan. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari kelinci. Akhirnya, keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di hutan. Kelinci yang merasa lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Ketika mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya. Dia kan jalannya saja lambat, ujar si kelinci. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tertidur, kura-kura sudah berhasil melewatinya dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dari garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Nah, setelah kalian simak dongeng tadi, yuk kita buat peta pikirannya dari dongeng tadi. Yang pertama adalah judul. Judul dari dongeng tadi itu adalah Kelinci dan Kura-kura. Kemudian tokohnya adalah kelinci dan kura-kura. Pesan moral dari dongeng tadi adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Sifat tokohnya yaitu yang pertama, tokoh kelinci memiliki sifat sombong dan keras kepala, sedang tokoh kura-kura memiliki sifat pantang menyerah. Adapun tempat atau setting cerita tersebut itu terjadi di hutan. Dan alur ceritanya yaitu awal ceritanya menceritakan kura-kura yang mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Adapun alur cerita dari akhir ceritanya adalah kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Nah, anak-anak, dari peta pikiran tadi itu adalah semuanya termasuk ke dalam unsur intrinsik sebuah dongeng. Di mana unsur intrinsik sebuah dongeng itu adalah yang membangun atau unsur-unsur yang membangun dalam sebuah cerita. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus adalah yang pertama, Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Yang kedua, Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Ya, Pak Tulus sudah mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tadi dapat kita ambil pelajaran bahwasanya
Sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita hendaknya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh-contoh pengamalan Pancasila, sila yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya adalah saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Adapun contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah yaitu mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Sedangkan contoh pengamalan sila ketiga di lingkungan masyarakat adalah ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran yang telah kita laksanakan. Jadi, sangat penting bagi kita dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa bernegara, terutama di Indonesia ini, untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Sebelum pembelajaran berakhir, seperti biasa, kita akan belajar dulu tentang AKM. Apa ya seri belajar AKM? Ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Pada kesempatan ini, kita akan belajar AKM. Kompetensi yang diukurnya yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita pada teks sastra sesuai jenjangnya. Contoh soalnya seperti berikut ini. Nah, anak-anak, apabila kalian menghadapi soal AKM seperti ini, maka catatannya adalah gambar ilustrasi yang ada pada teks, maka kalian juga harus perhatikan. Jangan kalian abaikan ya. Perhatikan dengan teliti, kemudian juga baca bacaannya dengan seksama. Tetapi ingat, karena dalam pengerjaan AKM itu ada waktu atau durasinya, maka bacalah dengan cermat dan teliti secara cepat. Oke, simak ya. Judulnya adalah jentik. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya, Pak? Boleh kami lihat kamar mandinya, Bu? Pagi itu sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Oh iya, hari ini minggu pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu ia sudah membantu ayah membersihkan halaman rumah. Pagi itu bak kamar mandi pun sudah dikuras ibu. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapih, wah, ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga, Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum. Tak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut grebek jentik minggu depan ya, Bu, pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa grebek jentik itu, Bu? Tanya Nuha. Oh, itu kerja bakti membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, anak-anak, apabila ada pertanyaan seperti ini, ya, meminta memilih lebih dari satu jawaban, maka
maka kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Kalian identifikasi dulu pernyataan-pernyataan yang ada apakah sesuai dengan pertanyaannya. Oke, mari kita bahas. Pernyataan pertama, rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Apakah sesuai dengan pertanyaan apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Ya, benar sekali, sesuai. Kemudian, pernyataan yang kedua, banyak nyamuk yang akan bersarang di rumah Nuha. Apakah sesuai dengan apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Ya, pintar sekali, sesuai. Sekarang pernyataan yang ketiga, Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Apakah pernyataan yang ketiga sesuai dengan pertanyaan? Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Ya, tidak sesuai. Jadi, dari pertanyaan ini, maka jawabannya adalah pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Oke, pintar sekali anak-anak hebat. Nah, setelah kita belajar tentang seri belajar AKM, maka berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.